Nah, Bidan Makanya. Chance, lanjut lagi nih. Sebenarnya kalau untuk melahirkan di bidan itu, apakah harus ke rumah sakit atau di klinik bisa, atau di puskesmas bisa, dan bagaimana sih Oke. syarat dan juga caranya? Oke, jadi itu tuh semuanya tergantung kondisi ibunya, kayak gitu ya Mm-mm. Kak. Nah, yang pasti kondisi ibu dan kondisi janinnya. Jika kondisi ibu dan janinnya sejahtera, insya Allah itu bisa yang namanya di FKTP, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama tuh Hmm. ada apa aja sih? Praktik mandiri bidan, terus juga bisa klinik, ya kan? Terus bisa juga di puskesmas, kayak gitu. Tetapi jika waktu saat kehamilan itu terdapat komplikasi, kita bisa langsung berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Nah, jika komplikasi tersebut masih bisa kita atasi dengan berbagai alternatif, dan pada saat persalinan, alhamdulillah komplikasinya hilang. Nah, untuk mom and dad masih bisa bersalin di, aku bilang tadi, FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang tadi ada klinik, praktik mandiri bidan, atau bahkan puskesmas. Nah, apa sih yang hal-hal yang bisa nggak bisa di FKTP tadi gitu ya Kak? Yang tadi selain itu Kak, berarti kondisinya tuh kurang sejahtera. Nah, kurang sejahtera tuh seperti apa sih? Kayak misalkan kakak plasenta, tahu kan ya kakak plasenta ari-ari gitu. Mm-mm. Ari-ari itu kan posisinya kan posisi bagusnya berada di atas ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kakak plasenta ada di bawah, itu namanya kalau biasa kita sebut dengan plasenta previa, itu tuh harus melahirkan di rumah sakit. Kenapa? Karena kita takut terjadi perdarahan. Nah, Hmm. karena kalau untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita tidak menyediakan alat-alat yang benar-benar khusus gitu, yang benar-benar komplit dan lengkap. Terus juga kalau misalkan posisinya bayinya kurang optimal atau sungsang. Sungsang itu kan berarti bokong yang di bawah, kepala yang di atas, seperti itu. Nah kalau emang misalkan kita sudah melakukan suatu alternatif, kita beritahu klien dan melakukan alternatif cara memposisikan posisi kepala bayi menjadi optimal, dan ternyata pas masa persalinan tiba-tiba masih tetap dalam kondisi sungsang, nah itu biasanya kita sarankan untuk melahirkan di rumah sakit. Tetapi belum tentu yang sungsang itu harus sesar. Siapa tahu memang Hmm. pada saat itu pembukaannya makin bertambah, dan bidan-bidan dan obgyn di sana atau dokter kandungan di sana itu sudah profesional menangani sungsang, itu bisa lahir normal. Nggak harus sungsang itu sesar kayak gitu. Tapi mungkin kalau emang terjadi sesuatu komplikasi yang lain dan takut akan terjadi komplikasi yang lain, biasanya diarahkan ke second opinion, yaitu sesar kayak gitu kan. Terus juga kita harus memastikan nih air ketubannya itu bagus dan cukup. Dan melahirkan, kalau misalkan ingin melahirkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu harus sesuai pada waktu masa kehamilannya, yaitu 37 hingga 42 minggu begitu Kak. Nah, kemudian nih Bidan Chance, sebagai Hmm. bidan juga, selama pandemi ini benar nggak sih angka persalinan di bidan tuh justru mengalami peningkatan? Kalau pengalamannya Bidan Chance? Oke, bener banget. Jadi kalau ngomongin persalinan, itu sudah pasti mengalami peningkatan ya, karena angka Mm-mm. kehamilan aja itu mengalami peningkatan yang pasti, dimana ketika hamil biasanya sampai masa persalinan, sampai masa melahirkan, dan bahkan sampai anaknya lahir kayak gitu kan Kak. Karena memang menurut survei aku sendiri dan aku tanya teman-teman yang membuka praktek mandiri bidan juga di tengah pandemi ini, mereka tuh signifikan banget peningkatan pelonjakan persalinannya di praktek mandirinya sendiri gitu. Untuk teman-teman yang di puskesmas pun juga pada bilang kayak gitu, walaupun di masa pandemi ini orang pada ketakutan, tapi alhamdulillahnya masyarakat Indonesia masih aware untuk melahirkan di fasilitas kesehatan kayak gitu. Tetapi mungkin Kanita juga pernah dengar ya, kalau misalkan banyak juga bidan yang menutup praktiknya kayak gitu, mungkin dikarenakan Hmm. beberapa hal. Oke, kalau dibandingin dengan, mungkin juga dibandingin dengan datang ke rumah sakit, datang ke klinik bidan yang lebih dekat dari rumah, itu justru menjadi pilihan juga ya selama Iya, masa pandemi, dibandingkan harus datang ke rumah sakit, yang apalagi kalau rumah sakitnya memang jadi rujukan COVID-19. benar. Biasanya itu jadi Pada parno ya kalau pilihan. kata orang-orang. Betul, betul. Karena memang bagi aku dan teman-teman seusia aku juga ya, mungkin generasi milenials yang baru jadi moms ini, ternyata memang salah satu alternatif untuk melahirkan memang di bidan, dan juga memang mereka ngerasa ada perbedaan signifikan antara melahirkan di dokter dan di bidan, karena mereka pertama ngerasa nggak harus melahirkan itu nggak harus di dokter. Yes. Kemudian mereka ngerasa bidan itu juga udah cukup nih dengan apa yang mereka butuhkan untuk persalinan dan segala macam. Nah, sementara nih Bidan Chan sendiri mungkin tahu dia, kita kan sekarang sosial media terbuka banget ya. Kita bisa kenal semua bidan lewat sosial media. Nah, beberapa bidan nih punya metode tersendiri nih untuk melahirkan. Iya.
Nah, Benar. menurut Bidan Chan sendiri ini seperti apa? Apakah memang setiap bidan dibekali dengan kemampuan yang sama untuk membuat metode sendiri atau ada yang mengunggulkan metode tertentu? Menurut Bidan Chan gimana? Oke, sebenarnya yang kita pelajarin itu semuanya sama ya Kak, ya enggak sih? Tapi di sini adalah art and science gitu, seni dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu setiap bidan pasti mempunyai metode atau keunggulannya sendiri. Padahal sebenarnya itu sama apa yang kita pelajarin, tapi karena kita mempunyai ilmu seni, akhirnya kita membuat sesuatu yang berbeda. Mungkin di sini kakak menyondongkan ke persalinan tiup-tiup, bener nggak? Betul, itu yang lagi viral banget kemarin tuh Kak. Ya. Di sini mungkin aku bantu jelasin secara ilmu pengetahuannya ya. Kok ada sih lahiran tiup-tiup? Apakah memang di pelajaran kebidanan mungkin juga belajar seperti itu ya Kak ya? Boleh dong aku jelasin? Boleh. Oke, jadi sejatinya kita tahu dong kalau misalkan dari dulu tuh dari zaman nenek moyang kita persalinan itu tuh merupakan suatu yang alami, bener nggak Kak? Suatu yang sakral mungkin bahkan ya waktu pas zaman nenek moyang kita, bahkan menurut mereka tuh suatu perjalanan spiritual gitu loh. Bukan hanya cuman hamil, lahir, dah gitu. Tapi itu menurut mereka kayak keimanan mereka bertambah, kesabaran mereka bertambah, sosok menjadi calon ibu akhirnya belajar juga dari pas masa kehamilan persalinan gitu ya kan. Nah, yang dimana dari diri wanita itu ketika proses persalinan itu sangat membutuhkan oksigen, bener nggak nih? Betul, ya kan Kak? Yang kenapa kok sangat membutuhkan oksigen sih? Mungkin Kanita pernah ngerasain nih bagaimana kontraksi rahim atau gelombang cinta ketika datang, bener nggak Kak? Itu bisa membuat kita lupa untuk bernafas bahkan. Nah, itu Kak. Jadi gitu. Kuncinya di situ. Akibat dari kontraksi rahim yang semakin lama, semakin intens, semakin kuat, mungkin Kanita juga sudah mengalami semakin intens pembukaannya semakin bertambah, semakin intens kontraksinya semakin pembukaannya bertambah, ya kan Kak ya? Karena dari semakin intensnya kontraksi itu, kita butuh yang namanya oksigen untuk bernafas. Nah, untuk apa? Untuk mengedarkan perdarahan kita dari ibu ke babynya untuk babynya pun bisa bernafas gitu. Mungkin makanya pernah dengar bayi yang asfiksia ya kan, bayi yang kekurangan oksigen. Biasanya di situ karena kalau kita kaji lagi, biasanya ibunya waktu pas persalinan bingung nih harus nafas tuh kayak gimana sih. Disuruh nafas perut misalkan, jangankan nafas perut, disuruh nafas biasa aja bingung, lupa gimana cara nafas, bener gak sih? Betul banget, itu aku ngalamin banget di Bidan Chan. Nah, maka dari itu di sini adalah nafas merupakan kunci utama keberhasilan untuk proses persalinan yang nyaman dan penuh cinta, Kak. Dikarenakan pada masa persalinan itu ada namanya fase lost in the moment. Tahu nggak Kak apa tuh? Saat kita benar-benar nggak tahu mau ngapain, padahal itu penting banget kita untuk nyari jalan bersama si kecil ya. Di situ kita justru blank. Bener banget. Jadi bener-bener fase lost in the moment itu tuh fase yang ibu itu tidak sadar gitu, ngeblank, tidak sadar, bingung sampai suaminya mungkin udah kasih support ya kan, bidannya udah ngasih tahu, tapi aku harus ngapain? Padahal udah dikasih tahu tapi dia bingung lagi. Itu sering banget dialamin pasti sama banyak ibu-ibu di luar sana. Nah, disinilah Kak tugas bidan untuk memberikan afirmasi, hypnobirthing kepada ibu agar ibu tuh bisa lebih rileks dan nyaman untuk menyambut kelahiran bayinya. Nah, pada fase lost in the moment ini, biasanya ibu itu kan yang tadi aku bilang ya, gelisah, tidak karuan, bingung, harus ngapain. Nah, maka dari itu untuk mendistract itu semua, bidan membantu untuk mengarahkan nafasnya. Jadi, untuk yang persalinan tiup-tiup, ini aku ada, buku bacaan aku bidanan dari luar negeri, namanya dari Varney tahun 2019. Jadi itu pernapasan itu namanya pernapasan hirup-hirup keluarkan, atau bahasa kerennya plan blow gitu Kak. Nah, tetapi zaman sekarang karena kan kita ngikutin trending ya, biar di telinga masyarakat itu mudah lah, plan blow kayaknya ribet banget. Akhirnya hadirlah persalinan tiup-tiup kayak gitu. Karena persalinan tiup-tiup ini kalau kita masih bingung, maksudnya apa sih persalinan tiup-tiup, kayak gitu doang, apa ada cara yang benar gitu. Ternyata kalau menurut teori yang ada, kalau moms and dad masih bingung gimana sih persalinan tiup-tiup, itu tuh seperti nafas ekor anjing, pendek, cepat melalui tenggorokan kayak gitu. Nah, pernafasan ini tuh biasanya membantu ibu menjadi lebih waras dan terkendali. Akhirnya sadar lagi nih, oh iya, aku lagi mau melahirkan anakku kayak gitu. Nah, terus juga persalinan tiup-tiup ini tuh bisa membantu ibu untuk mengejan pada waktunya. Karena kalau misalkan tidak mengejan pada waktunya, Kak, itu bisa ada pembengkakan pada serviks atau pada dinding luar vaginanya, seperti itu. Nah, biasanya juga mungkin kalau di luar sana atau di sosial media, moms and dad juga ngeliat persalinan tiup-tiup, itu biasanya kan dilakukan pada saat
melahirkan kepala bayi ya kan ya. Nah gunanya untuk itu biar melahirkan kepala bayinya slow, makanya pakai tiup-tiup. Nah tetapi untuk proses persalinan ketika masih pembukaan 1-9, kalau kita nafasnya kayak kan capek ya. Bener kan capek juga. Nah biasanya bidan-bidan itu mengajarkan yang namanya pernafasan perut Kak. Nah karena pernafasan perut itu dinilai lebih efektif untuk mengalihkan rasa nyeri seperti itu, untuk mengalihkan hal-hal yang tidak nyaman dari ibunya. Jadi mungkin itu Kak sedikit pengetahuan akhirnya kenapa tercetus mungkin ada persalinan tiup-tiup. Oke, nah itu juga sebenarnya yang aku alami juga ya Mams ya. Ternyata memang ketika melahirkan kita sempat blank sebagai ibu, yang itu momen penting banget, tapi ternyata kita bisa blank di tengah momen seperti itu. Dan memang saat itu bidan aku juga membantu untuk latihan pernafasan, kemudian juga cara mengejarnya seperti apa. Makanya memang kenapa bidan itu perannya sangat penting dalam membantu moms dan dads untuk berproses menjadi ibu nih. Dari yang awalnya tadi kalau boleh aku rangkum, yang pertama mulai dari memberikan pengetahuan dan juga upaya pencegahan untuk hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam kehamilan, terutama bagi pasangan baru. Kemudian selama kehamilan juga memberikan pemeriksaan dan juga motivasi positif, dan juga memperhatikan tidak cuma kesehatannya saja, tapi juga mungkin ada spiritualitasnya tadi disebutkan oleh Bidan Chance, dan juga mungkin psikologinya. Kemudian selama persalinan, membantu persalinan yang normal. Kalau misalnya memang tidak memiliki komplikasi kehamilan, bisa bersalin secara aman di bidan. Ketika ada komplikasi, moms akan diarahkan kepada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, kemudian setelah itu masih ada lagi ya Bidan Chance, mungkin moms ingin memilih KB yang tepat, masih dibantu oleh bidan juga di situ. Kemudian dibantu juga untuk memilih misalnya metode persalinannya. Tadi dijelaskan oleh Bidan Chance metode tiup-tiup, tapi mungkin juga moms dan dads ada yang tahu hypnobirthing, kemudian ada juga yang waterbirth. Lotus nah seperti itu. Banyak pilihan. Banyak pilihannya, dan moms bisa langsung aja konsultasikan dengan bidan yang moms percaya. Tadi juga Bidan Chance sudah kasih bocoran nih gimana caranya untuk memilih bidan yang tepat untuk moms mendampingi masa kehamilan dan juga persalinannya. Nah Bidan Chance terakhir nih kalau gitu, buat para moms yang mungkin baru atau sedang merencanakan persalinannya, untuk memilih bidan yang tepat tadi sudah disebutkan oleh Bidan Chance, mungkin Bidan Chance juga bisa menambahkan apa sih yang perlu diyakini oleh para moms untuk melahirkan di bidan. Oke, sebenarnya yang selalu aku yakini kepada setiap wanita di luar sana ya kayak mau lahiran dimanapun itu pilihan moms and dad masing-masing. Yang harus moms and dad yakini dan percaya adalah kita harus punya ilmu pengetahuan dulu nih. Mungkin di luar sana ada beberapa oknum-oknum yang nggak sabar, ya nggak? Ada oknum-oknum yang kayak, yaudahlah pengen mau cepetnya aja, gitu. Nah, tapi gimana caranya moms and dad itu belajar dulu ilmu pengetahuan terkait kehamilan, persalinan. Kalau nggak tahu, tanya ke bidannya. Karena nggak semua provider atau bidan atau dokter yang kayak ngasih tahu nih apa yang dibutuhin sama moms and dad kalau nggak nanya, gitu. Kadang, oh ada keluhan nggak? Nggak ada bu. Oh ya udah silakan keluar kayak gitu kan. Tapi kalau setiap aku tanya misalkan ada keluhan nggak bu? Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan, iya nih perut saya kok sakit ya, kok belakang saya pinggang sakit, kan itu keluhan ya. Gitu. Jadi memang tanyakan apapun itu kepada provider yang moms and dad percaya. Galilah ilmu sebaik mungkin. Niatkan bahwa persalinan kehamilan ini merupakan suatu perjalanan spiritual yang dimana insya Allah hal ini tuh banyak banget mengalir gitu loh. Kalau misalkan pada suatu saat nanti entah nyawa kita yang diambil sama Allah atau anak kita yang diambil sama Allah, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah karena kita lagi berjuang di dalam agama Allah kayak gitu kan ya Kak. Dan yang terakhir, jangan lupa moms and dad untuk menjaga nutrisinya, terutama nutrisi ibu hamil karena itu sangat penting banget untuk kesejahteraan ibu dan babynya. Nah pokoknya pesan dari aku, mau lahiran dimanapun itu tuh sebenarnya pilihan dari masing-masing orang ya Kak. Ilmu itu adalah sesuatu yang utama, kepercayaan dan keyakinan kita terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan kita itu adalah segalanya. Dari aku mungkin cukup sekian Kanita. Wow, itu dia tadi moms penjelasan tentang fungsi dan peran bidan dalam mendampingi para moms dalam perjalanannya menjadi ibu. Terima kasih banyak Bidan Chance, selamat Hari Bidan Sedunia. Semoga sukses selalu dan sehat selalu untuk Bidan Chance dimanapun berada. Terima kasih juga para moms dan dads yang sudah mendengarkan obrolan kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya moms and dads.
Sampailah kita di penghujung episode kali ini. Jangan lupa pantau, dengerin, dan follow obrolan Meja Makan di Spotify untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Senin dan Kamis yang pastinya seru banget. Follow juga Instagram @nakitaid dan @medio by KG Media ya. Akhir kata, saya Ana mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. See you moms and dads. Thank you for listening, Moms and Dad. See you on the next episode. Happy family, happy love.